Saudara-saudariku yang terkasih, kembali lagi bersama saya Frater Ever Leptongun dalam edisi Renungan Minggu 23 November 2025, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Saudara-saudariku, perayaan Kristus Raja Semesta Alam mengajak kita kembali pada satu pertanyaan dasar. Siapakah yang sungguh memimpin hidup kita? Gereja menyebut Kristus sebagai Raja bukan karena ia ingin menaklukkan, tetapi karena hanya dialah yang sanggup memulihkan kedalaman diri manusia. Melayaki dalam bacaan pertama menggambarkan hari Tuhan sebagai terang yang membakar kejahatan, tetapi juga menyembuhkan mereka yang hidup dalam takut akan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Kristus memadukan keadilan dan pemulihan. Sebuah kerajaan yang tidak kompromi dengan dosa, namun selalu membawa kesembuhan bagi mereka yang selalu kembali padanya. Sementara itu, bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika menjelaskan bahwa mengakui Kristus sebagai Raja tidak berhenti pada kegiatan liturgi, melainkan diwujudkan dalam tanggung jawab hidup. Dikisahkan bahwa Paulus menegur mereka yang hidup dalam kemalasan dan hanya menunggu belas kasihan tanpa berjuang. Lalu ia menegaskan bahwa dirinya selalu bekerja keras untuk menjadi teladan iman. Ini berarti kerajaan Kristus hadir melalui hidup yang setia, jujur dan bertanggung jawab. Mengakui Kristus sebagai Raja berarti membiarkan cara kita bekerja, melayani, bersikap dan mengambil keputusan benar-benar mencerminkan hidup Sang Raja. Injil Lukas kemudian membawa kita untuk melihat bahwa kerajaan dunia, semewah apapun itu, pada akhirnya akan runtuh dan murid-murid akan menghadapi aniaya dan kesulitan. Namun Yesus justru meneguhkan mereka. Ia berkata, "Dengan ketekunan kamu akan memperoleh hidupmu." Di sini tampak wajah Kristus Raja yang tidak menjanjikan kemudahan, tetapi keteguhan hati, penyertaan, dan kedamaian di tengah pergolakan. Kerajaannya bukan kerajaan yang menghapus penderitaan, tetapi kerajaan yang memberi kekuatan untuk tetap setia dalam penderitaan itu. Saudara-saudariku, hari ini kita diajak menyerahkan diri kita seutuhnya. Biarkan Kristus sungguh menjadi Raja melalui kesetiaan kita di tengah kesibukan dan aktivitas kita, dalam kerja yang jujur, dalam relasi yang dijaga dengan kasih, dalam doa yang terus diusahakan, dan dalam sikap berani untuk selalu memilih kebenaran meski tidak selalu mudah. Ketika Kristus meraja, hidup kita tidak lagi digerakkan oleh rasa takut atau ego, tetapi oleh damai dan terang yang mengalir dari kasih-Nya. Inilah undangan bagi kita semua. Kita diundang untuk menjadikan Kristus pusat arah hidup, sehingga di tengah dunia yang berubah dan goyah, kita tetap berdiri teguh, karena Raja kita memerintah dengan kelembutan dan kesetiaan. Semoga demikian. Amin.